Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tajawadu fa inna khairul jadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Puji yang sejati, puji yang sempurna mari kita sampaikan dari lubuk hati kita paling dalam, Ibu. Alhamdulillah, Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasihnya tak berbilang, bisa mengumpulkan kembali kita di tempat yang berkah ini. Salawat dan salam juga semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang membawa kita kepada jalan bahagia, kemuliaan dan keselamatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ingin doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang cantik solehah ini, bidadari surga, jatuh dari Grab ini. Yang hadir hari ini mudah-mudahan ya Allah sing dimurahkan rizkinya. Nu aminah tarik mudah-mudahan dibahagiakan lahir batinnya. Disoleh-solehakan putra-putrinya. Dimudahkan dalam segala urusannya. Diundang ke Baitullahnya. Dan mudah-mudahan segera diakhirkan, dilunaskan cicilannya. Amin. Daerah Ramang, Bu. Luar biasa ya, saya lihat hari ini semakin penuh terus ya. Kalau ada agim gitu. Kemari, alhamdulillah ya. Ada Indah Dewi Pertiwi dan Bapak Tauhid ya. Alhamdulillah sama jumlahnya dengan ibu-ibu yang hadir hari ini gitu. Cuman sebagian besar di luar. Jadi selebihnya yang di dalam sedikit. Tapi alhamdulillah hari ini ibu-ibu sudah hadir dan insya Allah kajian Tauhid ini mudah-mudahan menjadi kajian yang terus kita dambakan ya Bu, kehadirannya. Pertama bersyukur Ibu, hari ini kita dalam keadaan sehat. Ibu pasti juga menyadari ada sebagian orang yang ingin berharap datang ke sini tuh Pak. Tapi hari ini Allah uji dalam sakit. Dan ibu-ibu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tak hanya sehat, Ibu juga sempat ya. Masih menyempatkan ke tempat yang berkah ini. Karena juga banyak yang hari ini sehat, tapi kalau diajak ngaji suka banyak alasan ya. Bu, di broadcast sama Ibu Teh ya. Hadirilah kajian Tauhid bersama Ustadz Tauhid atau Bu Tauhid dulu dan AA Agim. Tauhid apa? Taufik Hidayat ya. Alhamdulillah yuk Bu, kita ke pengajian ke Trans Studio, jawabannya? Gitu. Si Ibu jawabannya menipas ya, panas tiris. Tapi alhamdulillah hari ini ibu-ibu mah masih sempat datang ke sini. Dan yang ketiga hari ini juga Bu, Ibu adalah orang-orang yang dipastikan, Bapak juga yang hadir adalah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan iman, kebahagiaan lahirnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dicintai Allah, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau kita sedang dicintai Allah itu tiba-tiba kalau dalam keadaan pengajian, kebaikan itu dibuat hati itu terbuka gitu. Nikmat sekali kalau di tempat seperti ini Bu ya. Tenang, tentram gitu. Sebagian bapak-bapak saking nikmatnya itu khusyuk gitu. Kajiannya menyerap ya. Subhanallah gitu ya. Mudah-mudahan bukan itu ya maksudnya. Mudah-mudahan itu juga bentuk adalah Allah karuniakan hidayah.
Jadi ciri pertama orang mendapat hidayah adalah Al-An'am 125 ya, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Karena kalau sudah ditutup siapapun yang berbicara di sini akan susah masuknya, Bu. Wa may yuridillahu yaz'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi kalau orang itu sudah ditutup hatinya, Bu. Ibu mau ngajak, mau nyiapin mobilnya, mau nyiapin gratis keberangkatannya, hati itu yang terkunci, yaz'al sadrahu dayiqan harajan. Akan dibuat hatinya sesek, sempit, karena nama yas'adu bis sama, bagikan dia berangkat menuju ke langit gitu. Semakin ke atas kan semakin gak ada udara. Nah, dan sesungguhnya kalau orang-orang yang agak sulit itu kalau dibawa ajak kebenaran teh, Bu ya. Padahal Allah teh sudah banyak memberikan tanda-tandanya kepadanya, tapi untuk dapat hidayah teh ini asa berat itu. Kadzalika yaz'alallahu rizza. Sungguhnya Allah itu sedang memberikan ar-rizza, azab, siksaan gitu. Lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan mengira bahwa azab itu harus kebayang fisik, Bu. Kalau hati kita hari ini tidak gemar gitu ya. Tidak seperti tanah yang gembur, asa kering gitu, asa gararing cek orang Sunda mah. Maka itu tanda-tanda sebetulnya Allah kadzalika yaj'alallahu rizqa, sedang memberikan kepada kita azab. Apa ciri orang-orang yang hatinya tidak menerima kena azab itu? Pertama sekali yang sering Agim juga sampaikan adalah akan dibuat hatinya resah, gelisah, tak ada ketenangan dan ketentraman batin. Dalam kurung stres. Kalau stres dekatnya ke stroke ya. Kalau sudah stroke, sleep, Bu. Kalau sleep, stop, Bu. Kalau udah stop, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stres apa? Sering diungkap, banyak mikir, kurang. Alhamdulillah sudah benar sekarang. Stres itu apa, Bu? Banyak mikir, kurang. Stres apa? Banyak mikir, kurang. Kurang duit. Si Ibu Mam pasti begini teh. Ini teh zikir, Ibu. Stres teh banyak mikir, kurang subhanallah, 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 subhanallah gitu. Jadi stres teh banyak mikir, kurang piknik ya. Jadi mudah-mudahan segera bungkus permasalahan kita teh ke Allah. Ya Allah, ini teh meni asa hati teh uang teh banyak tapi tidak bahagia. Sekali lagi uangnya teh banyak tapi tidak bahagia, ada ketidakberkahan dari uangnya. Nah, kalau dikembalikan ke Allah, mana orang DT peduli tehnya, sedekah gitu. Nah, Ibu sudah punya ini semua? Mudah-mudahan yang belum hari ini bawa ya. Ada yang belum punya? Bu? Sok. Di sini mah rajin. Kalau sudah 1 tambah jadi 5 bawanya di rumah, Bu ya. Setiap sudut isi, Bu. Nah, itu adalah ketenangan batin, ketentraman hidup. Dan Ibu juga yakin ke sini dalam rangka mudah-mudahan Allah menurunkan anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua hari ini dibahagiakan hatinya gitu. Siap. Baik Ibu, sambil menunggu ada kajian singkat ya berkaitan dengan bahwa Allah itu memberikan, kita itu tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari ya Bu ya. Bahkan jangankan esok hari, malam ini juga nggak tahu, sore ini bahkan pulang dari sini juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, betul tidak? Terus katanya ada orang pintar, ada orang
futuris gitu Bu. Kalau bahasa kerennya teh futuris Bu, pakai F ya. Lain futuris ya. Futuris apa? Orang yang katanya mengetahui masa depan seseorang. Sesungguhnya dalam kajian kita tidak ada yang bisa mengetahui hatta itu Nabi kita Nabi Muhammad, kecuali kalau Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah. Nah, kita kenal lah kalau bahasa kerennya ada Jonais Beat, Bu, yang kalau di kita banyak apalah Ki Joko bodoh gitu. Namanya juga udah bodoh tapi disebut orang pintar. Nah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Quran surat apa, Bu? Luqman ayat 34. Ini ayatnya sering kita dengar dan sangat populer. Apa innallaha indahu ilmus sa'ah. Ada 5 rahasia yang tidak bisa kita ketahui, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah satu perkara-perkara tentang as-sa'ah. Apa as-sa'ah? Tentang kiamat, tentang hari akhir. Nah, kalau orang itu tahu apa yang akan terjadi, tanya saja, kapan terjadi hari kiamat? Kalau dia bisa menjawab, baru kita percaya. Dulu kan ada yang mengatakan bahwa kiamat, kapan Bu? Kiamat sudah dekat. Terjadinya kiamat kapan? 2012. Nah, yang ngomong begitu alhamdulillah sudah meninggal semua. Ada Mamah Loren dulu ya, sekarang diganti jadi Mamah Lemon itu ya. Itu tidak kejadian, maka ada dulu film ya si Andre itu kiamat sudah dekat. Nah, sekarang kiamat sudah lewat. Katanya 2012 ya. Tak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari. Bahkan Nabi kita juga tidak tahu. Tapi Nabi hanya diberikan tanda-tandanya saja. Nabi Muhammad hanya diberitahukan tentang tidak pernah dikasih tahu kapan terjadinya. Bahkan di Al-Quran banyak hanya judul-judulnya saja tentang kiamat. Tidak ada tanggalnya, Bu. Ada An-Naba, tadi yang dibaca ibu-ibu surat. Nah itu ke-78, surat Al-Qiyamah surat keberapa? 75, alhamdulillah dapat door prize nanti kenceleng di luar Ibu. At-Takwir ayat surat berapa? 79, wah Ibu kencelengnya sudah 2. Al-Haqqah, agak tidak ada yang menjawab ya. Itu salah satu surat di Al-Quran ya. Al-Haqqah, At-Takwir, An-Naba, Al-Qiyamah itu sendiri, Az-Zalzalah, Al-Waqi'ah, itu semua cerita tentang hari kiamat Ibu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha, terus. Tapi tidak ada tanggalnya satupun. Kalau orang itu tahu kapan terjadi kiamat, tanyain baru kita percaya. Bahkan di beberapa ayat ya Bu, saya dapatkan Quran surat Muhammad ayat 18. Fahal yang duruna ila sa'ah. Sebetulnya apa yang sedang Ibu tunggu-tunggu saat ini teh Bu? Ibu lagi nungguin siapa? Nunggu siapa? Agim, aduh, ampun etanya. Ibu teh sebenarnya pengen ketemu saya, ketemu Agim. Oh, udah pede. Hari kirain teh mau ketemu saya, karena saya sudah cara coret ya. Ibu kalau boleh milih Agim, Opik. Wah, alhamdulillah atas kebohongannya Bu ya. Atas ketidakjujurannya ya. Insya Allah lah Bu ya. Yang duduk di sini mah mau yang hadir AOPIK, AO,
opak, opuk, tetap hadir kalau hari Kamis kedua mah dan sama keempat ke TSM. Apalagi kalau ada AA Gim penuh insya Allah ya. Ibu ya, pahal yang turun rasa. Apa yang sedang ibu-ibu tunggu hari ini teh Bu? Tuh ibu, kapan? Apa yang sedang ibu tunggu? Datangnya kematian, kapan? Mau sekarang, mau nanti? Mau nanti apa nanti pisan? Mau berapa tahun lagi Bu? Mau 1000 tahun lagi? Jadi hayang iraha ibu teh. 1000 hente, 100 hente ya. Bu anta tiahum bagtatan. Pokok jaa suratu hafal yang turuna ila sa'ah. Apa yang sedang kau tunggu-tunggu hari ini? Tidak ada yang kita tunggu Bu selain datangnya as-sa'ah. As-sa'ah itu tentang kematian. Cuman kematian as-sa'ah itu maknanya bisa dua. As-sa'ah terhadap diri kita Bu. Dan as-sa'ah yang memang nanti suatu hari terjadi dan kita jangan pernah berharap ketemu hari itu ya. Kita mah jangan jadi orang akhir zaman ya. Walaupun ustadz-ustadz yang ngetren hari ini kalau ngebahas tentang fase akhir, ibu-ibu teh harap hadir pinuh kalau acara itu teh. Dan memang saat ini kita sudah berada di tanda-tanda akhir zaman. Apa ciri-ciri Bu kalau ibu pandangan sudah kabur itu as-sa'ah. Wa fi anfusikum dan terhadap dirimu pernah disimak enggak ada perubahan apa Bu? Apalagi yang usianya sudah 40, 45, 50 gitu. Satu Bu, apa cirinya? Pandangan sudah mulai kabur, ya. Ubannya sudah mulai bertabur, kulitnya sudah mulai kendur, ngomongnya sudah mulai ngalantur, giginya sudah mulai bergugur-gugur ya. Pandangan kabur, kulitnya sudah mulai kendur, ngomong ngalantur, uban bertabur, ingatannya sudah mulai kaburnya terus Bu ya. Makannya juga kadang makan. Itu teh tandanya ibu sudah dekat ke dalam liang. Bapak-bapak mah enggak, ibu-ibu hungkulnya. Bu, ibu sudah menyadari udah ada tanda-tanda itu enggak? Tah eta teh tanda ibu. Atau kalau udah 50 mah udahnya. Sok mulai rapi-rapi, sudah saatnya kita tuh udah kelamaan di muka bumi Ibu. Hijab yang rapi ya. Setuju Bu? Kesipapah teh udah jangan menampilkan lagi wajah Bu kalau udah 50 begitu mah tuh. Udah secantik-cantiknya Ibu 40 mah udah selesai maksimal. Udah 40 mulai Ibu mau bersaing sama anak-anak muda. Ibu pakai baju SMA deui Ibu teh. Memang sih terlihat simpelnya, jadi simpelendung tapi di dadar itu ya. Jangan bukan itu lagi yang harus kita perkuat, tapi bagaimana mempercantik hati. Mama, aduh, kalau dipanggil teh nyantai Bu. Mama, jangan begitu ya. Kalau dipanggil mama menghadap. Ada apa papa? Gitu. Tak itu teh ciri wanita. Meni tidak mau ngejawab ciri wanita. Tuh, kalau dipanggil teh lain pat teriak-teriak ya. Mama, ambilin kopi. Pak iya ya. Bukan begitu Bu. Insya Allah berikan yang terbaik bagi suaminya. Jangan ngandelin lagi tubuh kita Bu. Dan yang mengangenin suami mah adalah ketika ibu teh enak dipandang. Enak dipandang teh belum tentu gelis Bu. Segala ditapelin ya. Sok ibu ketika keondangan sama ketika di rumah cantik di mana Bu?
Iya, iya. Saya juga udah pasti tahu jawabannya, itu kan tong gitu-gitu teuing atuh Bu nya. Coba Bu, hari ketika keluar mah, apakah berdandan boleh? Apakah berdandan itu hukumnya berpahala? Berpahala. Nah Ibu berdandan keluar ke undangan teh, dandan buat siapa? Suami saha Ibu? Ibu nggak jawab, tapi tidak jelas ya. Buat suami siapa Bu? Cik ketika di rumah, pernahkah Ibu secantik ketika mau ke undangan? Rambut Ibu, kata Pak Ahmad di curl, biar kelihatan galing-galing muntang, jadi tidurnya teh rada begini lah Bu. Dah besok mau ke undangan, jadi bukan teh di curl teh tah, di kuluntung-kuluntung tah Bu. Ibu di rumah pakai lipstik terbaik atau pakai sari pohaci? Wah bodas Ibu di dia. Ayo ketang nu di bolongan 2 di dia tah. Jang bonteng. Cik pakaian Ibu yang dipakai pakaian yang terbaik atau daster merek cap strawberry itu ya, yang sudah rada sobek belah dieuna, ejeng di dieuna. Dan daster itu alhamdulillah sudah 2 tahun berlalu ya, dicucinya setahun 5 kali. Terus kaki Ibu ya, itu penuh penuh dengan wangi-wangian atau penuh dengan minyak zaitun dan minyak but-but. Kemudian Ibu tidur di hadapan si Bapak dengan kondisi bobo cantik atau telentang. Cik kira-kira si Papa gimana Bu pas mau lihat Ibu? Ya Allah meniruk sakit. Enggak sih Papa teh akhirnya enggak ada. Ya teh semua sektor sudah dikuasai, ya Allah di atas dikrel ya, di sini parum kocok ya, di sini sari pohaci di bawah ku minyak. Jadi si Papa teh kebagian yang mana Bu? Nah harusnya ketika di rumah teh tampilkan yang terbaik. Kalau keluar kan di rumah dia istri, di jalanan kawan. Istri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penentram jiwa. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Di waktu dia waktu dia gelisah, istrilah jadi penunjuk jalan. Eta teh nasid Bu dulu mah ya. Ada yang lagunya begitu. Nah harusnya mah Ibu juga menjadi penunjuk jalan bagi suami. Padahal saya teh ngebahas tentang kiamatnya jadi kadieu ieu teh. Kan teruskan lagi ya. Oh ya, jadi Ibu ingat kalau sudah usia-usia begini Bu, alhamdulillah kajian Islam di Bandung banyak. Ikuti Ibu dimanapun berada Bu ya. Karena kalau kalimat selanjutnya dikatakan kalau Quran surat 15 itu anta tiahum bagtatan. Kiamat datang kapan? Kematian datang kapan? Anta tiahum bagtatan. Datangnya ngedadak, singkat, kadang kita tidak mengetahui. Siapa yang menyangka tahun kemarin ya Bu? 299, 2910. Tanggal 29 bulan itu terjadi gempa yang sangat dahsyat tahun kemarin. Gempa di Palu. Gimana kerasanya Bu kalau di Palu? Hari Ibu pernah ke Palu tuh? Ibu pernah ke Palu enggak? Sakit cina ke Palu. Saya nanya Ibu pernah ke Sulawesi enggak? Gitu atau jawaban. Ibu pernah ke Palu? Pernah cina. Sakit ke Palu. Bukan itu pertanyaan teh ya. Ibu pernah ke Palu Donggala ya, sahabat kita, teman kita dari DT Peduli. Pada tahun kemarin itu Bu terjadi goncangan 7,0 skala Richter itu, 66 detikan gitu Bu, gitu. Itu bukan asaah, itu baru tanda kecil Bu gitu.
anta tiahum bagtatan, datangnya ngedadak singkat, tidak ada yang tahu gitu. Ada yang malah tiba-tiba kaget, ada getaran yang besar. Nah, terjadi namanya sesar, Bu. Apa sesar? Operasi melahirkan, ya kuma ibu lah, salah jawabannya Ibu. Sesar itu patahan. Patahan. Gitu Bu. Tiba-tiba di Palu itu terjadi patahan, ngegeser tanah 5 meter. Kalau jalan lurus ngegeser 5 meter, tapi yang terjadi panjangnya 150 km sampai Donggala. Setiap yang kelewatan oleh itu, semua rumah hancur, semua orang yang di atas itu meninggal. Wallahu a'lam anta tiahum bagtatan, datangnya ngedadak tidak tahu gitu. Ya, tahun kemarin mah dimulai Lombok, Palu, Donggala, terakhir di Jawa ya, gelombang tsunami. Ya. Di mana? Di itu lah ya. Itu apa itu? Serang ya. Nah, di Serang, Banten dan sampai ke Lampung gitu. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Bu. Nah, kalau as-sa'ah bermakna tentang diri kita, ketika tadi 7 tanda kematian sudah tiba. Kalau as-sa'ah yang kedua adalah as-sa'ah terjadinya kiamat yang walau alam, kalau datangnya boleh jadi sangat mendadak dan kita tidak akan bisa lari dari sana. Gitu. Maka, nah sekarang juga Rasul tidak pernah menyebutkan kapan terjadinya, tapi menyebutkan biasanya tanda-tandanya. Banyak kitab-kitab yang saya pernah baca juga ya, di Jam'ul Jawami contoh Bu. Kalimatnya biasa ditandai dengan sayati ala umati zamanun. Akan datang kepada umatku di mana? Di akhir nanti, orang-orang yang menjadi ciri-ciri akhir zaman. Siapa? Hammuhum butunuhum. Kepentingan nanti kalau kepentingan perut, Bu. Kalau bab ada makanan, hadir acara teh. Wasarofahu matauhum, kemuliaan mereka itu adalah perhiasan mereka. Wa qiblatuhum nisa'uhum, yang menjadi kiblat arah itu perempuan-perempuan mereka. Ini kerasa nggak Bu ya? Kenapa kalau iklannya mesti ada perempuannya gitu Bu? Apa hubungannya merek mie instan dengan perempuan teh Bu? Ada kopi ya, yang lagi heboh, ini tiap hari ada saya teh gitu. Kopi mah ada karesep saha eta teh? Ibu-ibu ya. Bapak-bapak iklannya mah perempuan, wanita juga mohon maaf dikontes-konteskan. Kan kecantikan teh adalah apa Bu? Given dari Allah, pemberian. Ada yang sudah agak sepuh di sini? Yang usia 70-an gitu? Rata-rata di sini mah 17-nya. Ya mah kids zaman old. Kids zaman now ya. Coba lihat yang 70. Dulu mungkin cantik Ibu. Saya kalau ngisi ibu-ibu yang masa keemasan ya, yang ibu-ibu senior atau tong nyebut kolot ya. Ibu-ibu senior itu ya Allah, mungkin si ibu ini dulunya orang-orang yang ku Allah given ya, diberi kecantikan pada zamannya itu. Tapi hari ini diambil dan ternyata wa manu amirhu nunakisu, kalau ditambahkan umur dikurangkan penciptaannya jadi gini gitu. Pandangannya keriput, rambutnya sudah satu-satu hilang gitu punya. Ngomongnya juga kadang kalau gigi mah usia 40 geus ada reueuh Ibu. Kedah hilang gitu. Tahnu amirhu nunakisu. Wa dinuhum darohimuhum wa dananiruhum. Agama mereka adalah dinar dirham, rupiah, euro, dolar, rupiah. Gitu. Jadi kalau ada uang, ada duit, UUD, ujung-ujungnya duit, itu semangat itu. Betul nggak Bu?
Cik, ibu mau nggak nyoblos saya jadi presiden? Tiba-tiba saya nyalonkan presiden. Presiden naon atulah presiden taksi. Pilih saya, pilih saya. Ibu jawabnya apa? Wani piro gitu. Saya kasih 100.000. Tiba-tiba presiden 2 ngasih 200.000, ibu milih siapa? Allah nu dipilih. Nah itu adalah agama kita sekarang dinar dirham, Bu. Jadi kalau ada uang, ujuk-ujuk teh, kalau ada uangnya mah jelas gitu. Kalau nggak ada uang teh nggak mau kerelawanan, ya gotong royong teh sudah mulai hilang. Itu teh ciri akhir zaman, Ibu. Kemudian cirinya, ya tadi wa mata'um, kemuliaannya adalah perhiasan-perhiasan. Jadi orang sukses itu apa yang rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya berkilat-kilat, istrinya cantik, memikat. Terkadang ada satu, Ibu. Nah, itu orang sukses itu. Bukan, orang sukses itu orang yang paling takwa di antara kita. Dulu pada zaman para sahabat itu Rasulullah itu tidak meyakinkan bahwa dia kaya langsung mulia, tidak. Oh ini sebagai gubernur, ya zaman Umar itu sama saja. Kalau pernah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika anaknya melakukan kezaliman, kesewenang-wenangan dipanggil langsung ke Umar gitu. Dan dihukum di tempat itu. Seorang gubernur diam saja tidak bisa bergerak. Kalau tidak melakukan ketakwaan bukan orang mulia. Abdullah ibn Mas'ud, orang-orang yang dulunya hanya biasa-biasa, bagi Rasulullah mereka adalah orang-orang mulia ya. Para penghafal Quran, yang bacaan Abdullah bin Mas'ud itu indah, kecerdasannya luar biasa. Bilal bin Rabah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak harus orang itu berkelimbangan dengan harta, tapi di sisi Allah penuh dengan kemuliaan. Jadi kalau hari ini ibu merasakan puntennya, kalau ujung-ujungnya teh kepentingan perut, itu dibahas teh tentang apa? Duit, ujung-ujung nanti. Ketiga tentang apa, Bu? Kuliner gitu, Bu. Ngebahas teh kuliner deui. Ini setelah di sini kita makan di mana ya? Di searching restoran yang buka 25 jam per hari. Lebih ting ya, di search ya. Yang malam. Jadi pikiran teh makanan, uang, sesungguhnya ulaika sarul khalq. Itulah seburuk-buruk manusia di muka bumi. Dan itulah ciri ahli la khalaqallahum indallah, dan Allah tidak ada kepentingan terhadap mereka itu. Ini udah mulai kerasa nggak, Bu? Kalau ngumpul-ngumpul nggak ada makanan, hadir nggak? Nggak ada. Kalau ada yang ngasih door prize, Ibu suka hadir nggak? Arisan RT, insya Allah door prize-nya mobil. Hadir nggak, Bu? Iya, playernya aja. Sama kuncinya gitu. Hadir. Nah itu sebenarnya. Nah yang kedua, Bu, rahasia yang ingin diulang lagi adalah tentang Quran surat Luqman 34 apa? Satu, Allah ya, mutlak yang mengetahui perkara masa depan terhadap hari kiamat itu adalah Allah. Kedua, Luqman surat 34 mengatakan, wa yunazzilul ghaisa. Allah lah yang menurunkan hujan. Ibu, hujan itu bukan prerogatif manusia, itu kumaha Allah, rahasia Allah, Ibu. Ibu walaupun pakai hujan buatan, kemarin Asap Riau di mana-mananya di Jambi, itu ada syarat-syaratnya kalau hujan itu, Bu. Kecepatannya tidak lebih dari 10 knot. Tahu enggak, Bu, 10 knot? Tahu tidak? Tah gitu atuh, tahu tidak? Adik saya tahu tidak? Saya juga tidak tahu. Pokoknya mah katanya angin boyot lah, angin. Kepekatannya harus 75% si awannya teh gitu. Baru mulai terjadi hujan buatan.
Jadi syaratnya itu tidak bisa Bu kalau tidak ada syarat-syaratnya itu. Apalagi seperti sekarang begini Bu, cerah ceria ya. Lajuardi enakeun gitu lihat ke langit. Tiba-tiba hujan mungkin tidak? Mungkin tidak. Cek saha. Kan tadi kalau ada syarat-syaratnya baru Nah kini sekarang cerah ceria bakal hujan enggak? Bisa jadi. Mungkin hujan? Kata siapa? Ya lah ada sudah sama Allah makanya bisa aja gitu. Tapi kalau begini cerah begini mungkin tidak logikanya tidak terjadi hujan. Kalau manusia bisa buat hujan sok coba tuh. Tuh gurun Sahara, Nevada, Rud Al-Khalil tuh di Arab ya Bu. Ada gurun Gobind Cina. Sok buat siga di Lembang jadi naon Bu? Hijau, menyerbak luas. Bisa enggak? Jadi mutlak hujan itu siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kartos Bu? Makanya kalau ada hujan Ibu bicara gimana doanya? Allahumma barik. Edek tuang eta mah Bu. Si Ibu Allahumma barik lana fi marojak tanah. Eta mah bade doa. Cik Ibu kalau ada hujan Ibu suka marah-marah enggak? Pas berangkat tiba-tiba hujan, ngambek ka hujan teu? Terus ieu teh menit hujan wae kararebul ya. Nah, orang yang meyakini bahwa ini rahasia Allah, ketika hujan tiba dia penuh kesyukuran alhamdulillah. Apalagi sekarang udah berbulan-bulan ini kita kebagian hujan ya. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan ya, di malam minggu. Mohon. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik hujannya, hujan yang membawa berkah. Allahumma shayban nafi'an. Tah gitu ya Bu. Nah, itu yang rahasia dua. Yang ketiga, Allah juga memiliki kerahasiaannya apa Bu? Wa ya'lamu man awama tadri nafsun wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Sangat pelik ibunya di dalam rahim teh. Tidak bisa kebayang begitu bagaimana ruwetna itu teh Bu. Pertama dari nutfah, ya air yang terpancar, mimma indafik, ya, yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari sulbi, kemudian memancar. Ibu asalnya dari apa? Ibu asalnya dari mana? Ibu asalnya dari apa itu teh? Dari tanah semuanya teh Bu. Bahkan tanahnya juga tanah yang kering, tanah liat. Ibu diciptakan dari tanah liat. Genteng oge dina tanah liat. Ya, tembikar, ceng-celengan oge yang itu dibuatkan dari tanah liat. Kalau ibu dengan genteng kalau begitu apa? Saudaraan gitu. Ya, jeung ceng-celengan gambar-gambar teh ibu teh saudaraan ya. Dari air yang hina tapi tiba-tiba ku Allah dibuat Bu, 40 hari pertama nutfah, air yang terpancar. 40 hari kedua jadi alaqoh, ya, segumpal darah, beberemna gitu Bu. Langsung mudgoh 40 hari ketiga. Mudgoh apa? Segumpal daging. Summa ansa'nahunna kholqan akhor. Kemudian Allah ciptakan ibu-ibu yang luar biasa, di sini tidak ada satupun yang sama Ibu. Ibu teh produk unik, produk yang luar biasa. Taufik Hidayat teh mau ada lagi Taufik Hidayat yang kedua. Nih orang ini teh satu-satunya di alam dunia yang memiliki karakteristik dan keunikan yang sangat berbeda. Betul tidak Pak? Tuh.
Ya. Nah ini itulah yang dinamakan dengan peliknya proses ini. Kemudian 40 hari, 40 hari, 40 hari jadi sabaraha? 120. Kemudian ditiupkan ruh. Al-Arab tadi katakan. Mulai ada apakah aku ini Tuhanmu. Dibuat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ibu tidak gampang ibu. Ibu jangan ngomong muni hese, teboga budak wae gitu. Ibu punya menantu, ya menantunya teh udah 8 tahun belum ngalahirkeun. Muni hese boga budak teh pirangieun budak. Tidak ada, itu mah rahasia Allah. Saya punya kakak hari ini mungkin udah 16 tahun, 18 tahun ya. Nikah alhamdulillah belum diberikan putra. Katanya jangan bersedih, jangan menangis, mohon padanya dalam berdoa. Begitu ya. Sebagai seorang istri aku merasa sedih. Mungkin suaminya kecewa padaku, tapi cintanya suaminya sangat besar. Terus habis jadi lagu. Bu, di rahim ini tidak ada yang mengetahui. Bahkan kalau kata Agi mah boro-boro buat anak. Ibu ngegambarin saja sudah. Ibu bisa ngegambar anak. Apalagi buat anak. Itu mutlak dari Allah, kekuasaan Allah gitu. Dibuat dalam tempat yang kokoh. Nah, rahim itu tempat yang kokoh ibu. Bisa. Iya ini. Bagus ya. Ini kayaknya kegedean ini ya. Ya jangan dilihatin ini kesini lagi ya Bu. Rahim tempat yang wama tadri. Nah yang selanjutnya setelah rahim. Nah fase rahim teh apa sih Bu? Fase rahim ini yang singkat ini yang 9 bulan, 29 bulan atau salah sunah sahron 30 bulan atau sekitar 9 bulan dan proses menyapihnya 30 bulan ini, apa sih esensi di sini Bu? Ini teh kita ya Bapak-bapak yang hadir hari ini, saatnya kita teh khidmat, hormat sekali kepada yang Allah titipkan, salah satu namanya di organ tubuh makhluk Allah, wanita dalam kurung ibu kita atau istri kita. Jadi ibu-ibu teh punya organ tubuh yang namanya diambil dari nama Allah apa? Rahim. Cikopeah bahasa Arabnya apa? Peciun ya. Nyakumaha ibu lah tekunan. Di dalamnya ada rambut. Bahasa Arabnya? Iya, rambutun. Ari wajah naon wajah? Tah rada bener wajhun. Mata? Hidung? Pesekun ya. Mulut apa mulut? Manyun ya. Ibu pamun lain manyun ibu. Di dalam mulut ada gigi. Huntuun ibu. Jadi kacapruk begini. Nah jadi begini ini teh. Kolan suatun bu ini teh. Dalam rambut sa'run. Kalau kepala roksun. Rois itu artinya kepala. Sa'run ada wazhun, ada ainun, ada ampun atau ampun. Ada famun, sinun, safatainun, lisanun. Ari jenggot naon? Jenggotun. Mulai liar deui ya. Lihatun ya. Cik ada dada apa dada? Dadaun ya. Sodrun ya. Di dalam dada ada hati apa? Tuh, manajemen kolbu. Lebih dalam dari kolbu ada fuadun. Lebih dalam lagi lutfun. Lebih dalam lagi lubun. Ulil albab itu orang yang bisa mentadaburi alam,
dengan hati paling dalam disebutlah cendekiawan itu ulil albab. Orang yang bekerja dengan dengan hati, ya. Pikiran hati. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah kalau udah ada Kang Hasan. Lutfun. Dan jangan lupa mudah-mudahan ibu-ibu di Darut Tauhid banyak program ya yang diselenggarakan. Nanti Kang Hasan juga bisa sampaikan. Nanti mudah-mudahan yang kedua tentang wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, apa tentang kematian nanti biasa juga dibahas oleh AA. Tapi intinya tidak ada yang mengetahui rahasia-rahasia kehidupan kecuali Allah Subhanahu. Maka sebenarnya kita bergantung hanya kepada Allah. Pertemuan ini pertemuan yang terus mengingatkan kita kepada Allah. Pertemuan yang bisa menebarkan manfaat sharing benefit kepada sesama. Agar kita bisa mentadaburi diri kita, yang mudah-mudahan juga mentadaburi kalam Allah dalam kajian-kajian tauhid. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.